membuat posisi bahwasanya Bang Faris RM ini adalah hanya sebagai pengguna atau pecandu narkotika. Ya, jadi tadi juga dia sudah mengakui bahwasanya dia memang hanya menggunakan narkotika. Yang pertama, jadi nggak ada itu sebagai pengedar, karena apa yang diedarin, jumlahnya kecil, cuma 0,89 gram sabu-sabu yang dia disita kan, 0,89 gram berarti kan di bawah 1 gram, berarti nggak bisa diedarkan. Dan memang dari keterangan saksi-saksi yang lain juga beliau hanya sebagai pengguna. Satu hal penting dari seorang Faris RM, dia mengakui kesalahannya. Ya memang karena dia memang di kepalanya ini masih ada rasa-rasa candu, jadi memang sebelumnya dia pernah 1 kali rehabilitasi, sudah selesai, tapi mungkin ini ada candunya timbul lagi, jadi dia akhirnya menggunakan. Tapi udah jarang dia menggunakan, baru kemarinnya menggunakan sabu terus tangkap. Gitu. Ini kan dakwaannya seumur hidup gitu maksimal. Nah, mungkin itu seperti apa kan? Kalau dakwaan seumur hidup itu dakwaan sebagai pengedar, yaitu barang siapa mengedarkan, menjual, mendistribusikan akan dihukum serendah-rendahnya 5 tahun, setinggi-tingginya seumur hidup. Begitu. Tapi karena dia bukan pengedar, pasalnya tidak lepas. Jadi kita akan sampaikan, dan hakim juga sudah mengerti karena hanya sebagai pengguna, jadi pasal dakwaan sebagai pengedar dia lepas. Jadi tidak sebagai pengedar. Jadi tidak ada ancaman hukuman seumur hidup buat seorang Faris RM. Begitu, karena dia hanya sebagai pengguna. Bang tadi sempat minta direhabilitasi Bang. Betul, ini kan dia baru 1 kali direhabilitasi. Kadang-kadang kita 1 kali rehab itu belum tentu selesai. Kita udah keluar tapi masih ada candunya dikit. Gitu. Jadi akhirnya menggunakan lagi. Makanya biasanya rehab itu bisa 2-3 kali. Makanya karena baru 1 kali rehab, kita akan memohonkan kepada majelis hakim yang menangani perkaranya beliau supaya kemudian diadakan rehabilitasi yang kedua. Jadi ada harapannya ada rehab yang kedua kalinya. Karena baru 1 kali Bang Faris ini melakukan rehab. Gitu. Itu ya mengenai rehabilitasi ya. Jadi baru 1 kali. Jadi ini kita mohonkan dalam putusan majelis supaya ada rehabilitasi yang kedua. Bang, rencana untuk menghadirkan saksi minggu depan itu seperti apa Bang? Ya kan tentu ada saksi-saksi yang diajukan yang meringankan, ya ada charge, kemudian ada saksi ahli. Itu lebih terkait kepada bagaimana seorang Faris RM kemudian berupaya sembuh dari kecanduan narkotika. Ini cerita ini nggak cuma seorang Faris RM ya, masih banyak lagi pecandu-pecandu lagi yang udah direhab tapi masih aja ada candunya. Jadi ini harapannya saksi meringankan, yaitu yang mengetahui dia di rehabnya bagaimana, kapannya, terus apakah sudah sembuh atau belum, ini yang sedang diupayakan saksi adikatnya. Apakah mungkin dari keluarga juga Bang? Tentunya dari keluarga ada nanti, harapannya dari keluarga ada untuk memberikan keterangan mengenai proses rehabilitasi yang sudah dilakukan oleh seorang Faris RM. Bagaimana selesai rehabnya dan apakah masih ada candu-candunya begitu ya. Jadi kayak kita jatuh cinta, kita udah putus cinta, udah lepas, tapi kadang-kadang masih rasa-rasa kedepannya masih ada. Mirip-mirip gitulah. Ya.